Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang valuasi ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba mempertajam skill kita sebagai seorang smart investor. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang EV to EBIT seperti yang saya janjikan di video saya di bulan Desember kemarin. Nah kalau di bulan Desember kemarin itu saya buat video tentang cara termudahnya untuk valuasi. Nah kali ini saya akan perkenalkan metode EV to EBIT kepada teman-teman semua. Nah pertanyaannya, kenapa kok kita harus belajar valuasi? Ya teman-teman, kenapa kok kita harus belajar valuasi? Itu jawabannya sederhana. Karena kalau kita pengen lama di bursa saham, kita dan ingin memastikan ya bahwa setiap pembelian saham kita itu selalu worth it, selalu di harga yang tepat, gak kemahalan. Nah kita harus belajar valuasi. Nah kenapa kok EV to EBIT? Karena teman-teman, EV to EBIT itu harusnya lebih baik kalau teman-teman cuma menggunakan metode rasio pair aja. Jadi EV to EBIT ini dibilang bisa lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan hanya menggunakan rasio pair. Nah harapan saya di akhir video ini teman-teman semua sudah bisa mempraktekkan menggunakan valuasi EV to EBIT dengan mudah ya, terutama ya, karena saya nggak pengen juga terlihat ribet valuasi itu ya. Jadi valuasi itu sebenarnya sederhana. Jadi saya akan usahakan sebisa mungkin yang saya omongkan ini nanti sesimpel mungkin. Jadi nggak usah takut ribet ya. Dan teman-teman harusnya bisa menerapkan ini dengan mudah. Itu ya. Jadi langsung aja. Pertama teman-teman ya, saya ingin menunjukkan sama teman-teman semua kenapa kok metode ini dianggap lebih akurat dan lebih baik dibandingkan menggunakan hanya pair. Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat pair itu kan rumusnya cuma harga dibagi EPS ya. Nah ini turunan juga dari rumus market cap dibagi net profit. Jadi kita mengukur berapa harga semua sahamnya, kita kalikan jumlah lembar sahamnya, dan kita tahu kalau kita beli perusahaan tersebut dan kita bandingkan dengan profitnya itu akan balik berapa tahun. Itulah fungsi pair sesungguhnya. Tapi teman-teman, di sini ada sedikit celah ya, ada kekurangan. Kenapa? Karena market cap ini belum disertai dengan jumlah hutangnya. Jadi kita beli perusahaannya aja tanpa tahu hutangnya berapa. Padahal hutang itu juga akan menjadi beban kita yang harus kita bayar juga kemudiannya. Nah, sehingga muncullah namanya enterprise value. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Kalau enterprise value ini rumusnya adalah market cap ditambah debt dikurangi cash. Analogi sederhananya, kalau teman-teman semua adalah pebisnis barbershop misalnya dan mau jual bisnisnya, anggaplah jual ke saya. Tentunya teman-teman menentukan harga ya, harga jualnya. Anggaplah bisnisnya dihargai 100 juta. Oke. Nah, apakah yang saya keluarkan untuk membeli bisnis teman-teman semua itu adalah 100 juta aja? Enggak. Kita juga harus membayar sisa hutangnya yang ada, kalau ada ya. Jadi saya tanya sama teman-teman semua, ada hutangnya nggak? Oh ternyata ada hutangnya lagi 20 juta di bank. Nah jadi yang harus saya bayar itu nggak hanya 100 juta, tapi 100 ditambah 20. Jadi totalnya adalah 120 juta. Nah itulah kenapa market cap ditambah debt, tapi dikurangi dengan cashnya. Kenapa? Saya juga pasti nanya dong sama teman-teman semua, masih ada nggak uang di kasnya atau di dompetnya? Kalau ada, yaitu saya pakai untuk membantu melunasi hutang-hutangnya. Sehingga di sini rumusnya menjadi minus cash. Nah teman-teman, bedakan sama pair aja ini ya. Kalau pair itu cuma market cap aja dibagi net profit. Nah kalau ini market cap ditambah debt minus cash. Nah cuma di sini juga perbedaannya ya. Biasanya yang dipakai itu bukan net profit, tapi EBIT atau EBITDA, seperti itu. Nah kalau teman-teman sudah paham sampai sini, ya kita akan coba praktekkan dengan sederhana. Item yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma 4 teman-teman ya. Jadi cuma listed share. Nah terus kemudian ada harga sahamnya. Nah ini kalau dikalikan kan ketemu nih market cap-nya. Itu komponen pertama. Kemudian kita juga butuh yang namanya cash. Nah, teman-teman bisa dengan mudah mencari cash ini di mana? Teman-teman bisa lihat laporan keuangannya. Teman-teman langsung bisa lihat di laporan keuangan di bagian neraca. Ini adalah laporan keuangan Wika ya. Jadi untuk contoh kita pakai Wika dan kita akan jadikan pembanding juga saham-saham di sektor konstruksi lainnya. Gitu, oke? Nah, ini cash kita bisa lihat. Ini adalah angkanya. Simple kan? Gampang identifikasinya. Kemudian
yang berikutnya yang kita perlukan itu adalah EBIT. Nah, EBIT di sini ini sama dengan laba usaha atau operating income. Teman-teman nyarinya juga gampang, nggak bakal kesulitan. Di laporan keuangan di bagian laba rugi itu ada namanya laba usaha. Nah, inilah dipakai. Cuma di sini harus jadi catatan ya, itu adalah periode pelaporan keuangannya. Jadi ini adalah periode September. Jadi ini adalah kuartal ketiga. Sedangkan kita butuh 1 tahun. Oleh karena itu kita perlu setahunkan, dan metode yang saya sarankan untuk mensetahunkan itu adalah TTM, trailing 12 month, jadi 12 bulan terakhir. Nah, ini kita sudah dapat 9 bulan terakhir, kita tinggal perlu 3 bulan yang berikutnya, 3 bulan terakhir berikutnya. Itu dari mana kita dapat? Dari laporan keuangan 2019, khususnya kuartal keempat. Jadi itu adalah pelengkapnya sehingga klop 1 tahun. Nah, untuk mempermudah teman-teman sebenarnya bisa pakai laporan keuangan, tapi juga bisa pakai RTI juga bisa. Jadi teman-teman lihat di sini, di RTI di bagian income statement di quarter ini ada operating income. Nah, ini kalau di total 3 kuartal ini sama kayak yang di laporan keuangan tadi, 9 bulan ya. Nah, untuk yang 3 bulan terakhir kita perlu lihat di Desember 2019. Tapi ini adalah akumulasi, sehingga kita perlu kurangkan dengan periode sebelumnya dulu, sehingga ketahuan yang untuk Desember 2019 aja, untuk kuartal 4 ini aja itu nambah berapa. Jadi ketahuan ya. Nah, nanti kita tinggal masukkan rumusnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, habis itu kalau sudah dapat ini, mungkin yang agak perlu skill itu adalah di bagian debt. Kenapa kok perlu skill? Karena gini teman-teman ya, sebagian besar di investor itu biasanya agak bingung tentang liabilitas sama debt itu bedanya apa. Nah, ini sebenarnya berbeda. Kalau liabilities itu adalah kewajiban, kalau debt itu adalah hutang. Secara prinsip sebenarnya debt itu yang mengandung bunga, kewajiban enggak. Jadi kewajiban bayar pegawai yang belum dibayarkan itu masuknya ke kewajiban, tapi nggak masuk ke hutang. Itu secara prinsip. Nah, secara praktikal seperti apa? Secara praktikal ya teman-teman, tinggal lihat ke laporan keuangannya aja ya. Di bagian balance sheet ini kelihatan. Biasanya yang berbunga itu apa? Yang berbunga itu biasanya adalah pinjaman atau bahasanya adalah loans. Jadi teman-teman fokus ke yang ada tulisannya loans saja, terutama bank loans. Nah, yang lain-lainnya yang payables ini biasanya nggak berbunga. Itu ya, itu secara praktikalnya. Jadi kita bisa lihat di LKWK ini, kita bisa lihat short term loans-nya ada berapa, kita totalkan. Kemudian ada ini loans, pinjaman jangka panjang yang harus dibayarkan setahun terakhir ini kita totalkan juga. Kemudian pinjaman jangka panjang yang nggak harus dibayar di tahun ini, nah ini kita totalkan juga. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu debt, ketemu market cap-nya, ketemu cash-nya, tinggal ketemulah rumusnya, enterprise value-nya ketahuan ya, 31 triliun. Kita tinggal bandingkan dengan EBIT-nya di situ. Kita bagikan dengan EBIT TTM-nya. Nah, ketemunya adalah 13,53. Inilah rasio EV to EBIT-nya. Nah, kalau teman-teman sudah sampai poin ini sebenarnya simple ya. Apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Kita tinggal bandingkan dengan saham lain. Kita akan pakai Stockbit ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. EV to EBIT kalau di Stockbit ini yang berbayar ini sudah langsung kehitung. Nah, 13,78 untuk Wika, hasil perhitungan saya 13,5 ya. Jadi sedikit berbeda, itu bedanya di mana? Bedanya di asumsi penggunaan debt-nya. Jadi kalau di sini, kalau saya lihat ternyata medium term loans itu belum terhitung. Jadi memang ini sangat memudahkan ya pakai aplikasi seperti ini, tapi akan lebih akurat kalau misalnya teman-teman ngitung sendiri. Cuma nggak masalah lah ya, kita bisa langsung pakai untuk membandingkan. Di sini saya bandingkan Waskita, Wika, PTPP, dan ADI. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya jelas bahwa sebenarnya yang paling murah itu adalah Adikarya dibandingkan dengan PTPP yang masih 1336, Wika 1378, dan Waskita yang paling mahal 110,75 itu ya. Nah, tapi tentunya kita mungkin bisa ambil lebih dalam lagi pelajaran dari sini ya. Jadi kita coba gali lebih dalam lagi. Karena biasanya saham itu ya punya range-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ukur perbankan ya, PBV BNI itu 1 biasanya, PBV BNI itu 3. Apakah bisa langsung dibilang BNI lebih murah dibandingkan BRI? Belum tentu, karena memang BNI biasanya geraknya di situ-situ aja. Oleh karena itu kita perlu bandingkan dengan historinya dia sendiri juga. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini adalah grafik dari Funda Chart. Ini adalah saham Wika. Kita bisa lihat grafik
historis dari EV to EBIT-nya. Ini 5 tahun terakhir. Jadi tertinggi itu adalah 18, terendah itu adalah 3. Nah, kita tinggal ambil saja kira-kira yang di tengah-tengahnya, rata-ratanya. Jadi kalau di atas rata-rata kita anggap mahal, kalau di bawah rata-rata kita anggap murah. Nah, ini rata-ratanya mungkin di sekitar sini lah ya, 12-an EV to EBIT-nya. Nah, berarti sekarang 13,78 sudah sedikit over value. Itu ya. Nah, kalau bisa kita belilah di bawah rata-rata, di sekitar sini, ini murah banget berarti. Nah, kalau kita masukkan angka 12 ini sebagai acuan, kita bisa lakukan reverse engineer, teman-teman ya. Jadi kita bisa kalikan terbalik. Jadi 12 ini kita kalikan EBIT-nya, kemudian kita masukkan rumus enterprise value-nya, kita balik ya. Jadi kita tambah cash, kita kurangi debt, nanti ketemulah market cap-nya, kemudian kita bagikan dengan listed share-nya, itu akan ketemu fair value-nya. Intinya kita lakukan terbalik lah, kita reverse. Dan dengan metode ini, dengan acuan EV to EBIT Wika rata-rata 5 tahun terakhir, kita bisa tahu fair value-nya ada di 1.400. Dan harga 1.800 itu berarti artinya kemahalan, margin of safety-nya minus. Itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk Wika seperti itu. Kalau teman-teman beli di atas ini ya mahal, kalau beli di bawah ini ya artinya murah. Seperti itu ya. Itu cara untuk menentukan suatu saham murah atau mahal. Nah, sekarang gini teman-teman ya. Kenapa kok ada yang pakai EBIT, kenapa ada yang pakai EBITDA? Sebenarnya simple, itu semua sama aja ya. Cuma kelebihannya kalau teman-teman pakai EBITDA itu kalau untuk di perusahaan yang capital intensif, yang butuh banyak biaya untuk mengembangkan perusahaannya. Contohnya seperti perusahaan batu bara, itu kan butuh banyak alat berat ya, dan itu mahal-mahal, itu capital intensif, itu lebih baik pakai EBITDA. Kalau pakai EBIT itu cocoknya untuk yang labor intensif, ya contohnya seperti HMSP yang cuma butuh pegawai banyak aja itu sudah bisa. Gitu ya kira-kira. Nah, kenapa kok saya di sini pakai EBIT padahal Wika ini capital intensif juga? Karena sebenarnya saya ingin membandingkan dengan Stockbit aja biar teman-teman bisa melihat perbandingan hasil perhitungannya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau butuh dengan Excel-nya saya taruh di link deskripsi, teman-teman bisa pakai buat belajar juga bisa. Nah, ini gratis ya, paling saya cuma minta tolong aja untuk like, komen, dan subscribe. Ya kalau teman-teman suka video ini, nanti mungkin saya akan buatkan seri-seri valuasi berikut-berikutnya lagi gitu. Dan jangan lupa juga follow IG saya juga, di situ saya sering sharing banyak hal ya. Dan mungkin untuk rumus-rumus sederhananya juga akan saya sharing di situ. Yang sifatnya nggak panjang-panjang amat, saya akan taruh di IG gitu ya. Oke, episode kali ini itu aja. Semoga teman-teman nggak bingung dan ini cukup jelas, semoga ya. Nah, harapannya teman-teman sudah bisa melakukan valuasi sendiri dengan metode yang cukup praktis dan cukup akurat juga menurut saya. Itu aja. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.